Halo guys, welcome back to Raw Project. Bagi sama gue Wilgos Dan gua Kevin. di studio baru kita hari ini yang belum begitu jadi, tapi nggak apa-apa. Kita akan langsung review produk terbaru dari Asus, yaitu Asus ZenBook Flip S UX 371. Let's go. Kalau menurut kita kenapa sih Asus ngedesain laptop seperti ini adalah karena kebutuhan orang tuh sekarang beraneka macam gadget tuh banyak banget di bawah setiap harinya ya nggak Betul. sih? Ada yang buat tablet, laptop, smartphone, dan gue rasa Asus ini ingin menutup atau melengkapi orang yang butuh tablet dan laptop Dalam satu package, dalam satu package. Maka adalah si Asus. ZenBook Flip S ini. Dan Yes. karena juga mungkin dari ukurannya dan juga dari speknya ini top notch banget nggak sih? Betul. Dengan bayangin ya, dengan ukuran yang sangat kecil ini, ya, body yang sangat compact, desainnya juga menurut gua versatile untuk orang yang dari segala background. Betul. Ya kan, mau gamers, mau lo emang profesional, mau lo Designer. student, designer, ini menurut gua secara desain sangat versatile untuk semua background. Dan juga laptop ini cukup ini ya kalau dipegang enteng, tapi bukan enteng yang enteng murahan. Padet, bobotnya dengan size-nya tuh pas menurut gua. Ya betul. Dan karena ini bisa di flip 360 derajat, jadi menurut gua dengan berat yang ini masih tergolong nyaman ketika kita ingin ngerubah ini menjadi tablet mode. Betul banget sih. Dan juga menurut gua untuk ketipisannya juga oke banget nggak sih? Iya, Jadi iya, karena untuk laptop dan tablet at the same time ya ini tuh full package. Yes. Dan ini bisa di flip 360 derajat yang benar-benar dia sampai nempel gitu ya. Betul. Ya karena tadi bisa tablet mode gitu loh. Betul. Dan kata Asus sih dia klaim ini tuh bisa sampai up to 200.000 kali. Jadi jangan takut engselnya gampang rusak. Udah gitu juga laptop sekecil ini menurut kita portnya cukup lengkap. Tidak sempurna, tapi cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan multimedia kalian, untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan kalian. Ada HDMI, ada apa namanya, si USB juga. di USB-C sini. sama USB-A. USB-A, oh yang ini gede. ya, yang Standar. konvensional ya. Jadi Tapi buat dia- kalian yang gadgetnya masih butuh USB-A, Ada. masih bisa. Tapi dia nggak ada jack audio, tapi kalian jangan khawatir karena Asus udah include jack audio konvensional to USB Type-C di dalam package-nya. Iya, dan juga kan sekarang orang udah kebanyakan pakai Bluetooth Wireless. headphone, ya wireless, jadi harusnya not a big deal sih. Betul. Dan juga kalian jangan khawatir untuk laptop ini karena dia juga udah ada US military grade, jadi otomatis lebih certified aja sih. Jadi kayak lu nggak takut kepentok yang jatuh yang Oh. sampai gimana gitu. Lebih durable dan tahan banting betul pastinya. itu dia, ultra tough. Ada satu hal kecil yang gue suka dari notebook Asus terbaru. Dia mempunyai fitur apa tuh, Vin, yang kayak Face ID detection gitu. Oh itu Windows Hello, jadi dia itu lebih secure. Ah. Jadi kalau misalnya biasanya konvensional pakai fingerprint, Iya. ini kan jadi kalian lebih enak tuh pakai muka aja, jadi tinggal tek buka gitu. Iya. Jadi lebih apa ya, less effort gitu lah. Betul. Dan gue juga udah make fitur itu sendiri dan gue sangat responsif. Nggak lemot, nggak lagging gitu. Begitu lihat muka lu, oh ini lu, hello, langsung masuk login gitu. Dan lebih reliable karena udah gue juga udah coba, begitu mata lu tutup dia nggak mau ngebuka. Betul. Dan kalau lu pakai masker itu juga nggak mau buka sih. Jadi karena biasanya lu sekarang lagi kita dikerja di rumah ya Iya. otomatis ya mostly nggak pakai masker. Iya, tapi I think Asus harusnya nge-upgrade hal itu ke depannya. Oke. Jadi kita nge-reviewnya sambil hujan-hujan dikit gitu, jadi agak dramatis, nggak apa-apa. Dan kita akan sekarang langsung ngebahas layarnya. Layarnya berapa inch, bro? 13,3 dengan fitur 4K OLED HDR. Bayangin notebook sekecil ini udah ada 4K. Sangat memanjakan mata-mata kita ini untuk banyak aspek, untuk nonton, untuk kerja, ya kan? Dan layarnya tuh bener-bener kayak vivid, rich banget warna-warnanya. Dengan bezel yang tipis tuh ngerasa walaupun 13 inch tapi cukup gitu loh. Malah menurut gue dengan ukuran kayak gini 13 inch tuh orang mana percaya sih ukuran kayak gini tuh 13 inch karena bezelnya tuh tipis banget menurut gue Iya. untuk kiri kanannya. Yes. Dan juga menurut gue karena apa dia warnanya vivid banget ya karena pertama dia tuh pakai OLED. Ya. Jadi otomatis ya seperti yang kita tahu OLED tuh memang teknologinya udah lebih tinggi dan dia juga every single pixelnya tuh dia yang nyala gitu. Dan ini touchscreen, oh iya kan tablet jadi touchscreen. Bodoh sekali saya. Dan touchscreen ini bener-bener kayak apa ya, very responsive ya. Jadi cepet banget kalau lu pencet dia langsung
nggak ada lagging, nggak ada delay gitu. Betul. Langsung pop out semua yang lu inginkan. Udah gitu persistence banget, apa yang kita gerakin, zoom out zoom in semuanya benar-benar smooth sih, no delay at all. Kenapa kita bisa bilang layar tajam banget? Karena begitu kita ngelihat HP itu pasti akan selalu lebih tajam dibanding laptop-laptop. Ya betul. Tapi laptop-laptop zaman sekarang itu memang dia berusaha bisa menyamakan level ketajamannya dengan smartphone kita. Atau mungkin TV yang udah lebih beyond lagi tuh. Iya. Iya, jadi benar-benar kalau kita lihat tuh kayak se-rich itu dan setajam itu gitu. Tapi tetap nyaman di mata pastinya. Betul. Karena juga dia udah ada yang namanya eye care. Jadi dia itu lebih lebih reducing, lebih mengurangi untuk blue light untuk misalnya anak kecil ataupun orang tua. Iya, jadi lebih aman, lebih friendly buat mata. betul, ya. Dia concern juga ke kesehatan mata kita karena memang generasi kita tuh lebih banyak spend waktu di layar apalagi lagi pandemi kayak gini. Dan sekarang kita akan ngomongin fitur. Nggak lengkap ngebahas laptop baru tanpa mention soal speknya, jeroannya. Dan menurut kita nih laptop dengan harga yang sangat value for money. Kenapa? Karena speknya itu gokil. Sebutkan bro. Jadi di laptop ini tuh udah ada yang namanya Intel Evo. Dia itu udah terintegrasi dengan i7 generasi ke-11. Udah gitu ada RAM 16GB dan juga ada SSD 1 tera. Penting 1 tera. Ya. Zaman sekarang menurut gue internal tuh nggak cukup setengah tera, apalagi 1/4 tera. Itu tuh udah pasti lu upgrade atau enggak lu beli eksternal. Jadi menurut gue dengan device yang cukup compact, punya storage yang sangat besar, RAM yang sangat mumpuni untuk aktivitas-aktivitas lu dari yang ringan sampai medium. Kalau yang edit yang berat-berat banget memang gue kan masih bisa karena 16 GB tuh udah cukup standar untuk edit sebenarnya. Betul, gitu. Nah kalau kalian beli laptop ini, kalian juga nggak usah worry buat install Windows lagi karena memang dia udah included dengan Windows Home. Windows 10 Home. Windows 10 Home. Dan juga ada beberapa aksesoris yang sangat menunjang untuk produktivitas kita. Apa aja bro? Menurut gue yang sangat core itu yang namanya ini nih, ada yang namanya Asus Pen. Yes. Jadi emang pen ini tuh udah di-include dalam packagingnya. Jadi untuk kalian yang suka menggambar, untuk kalian yang suka mencatat, menurut gue pen ini tuh sangat menunjang gitu loh. Jadi karena dia udah ada pressure sensitivity-nya itu udah sampai 4096. Jadi kalau lu misalnya menggambar kayak gini, kerasa tebel tipisnya. Nah, jadi misalnya kalian bisa semakin kalian tekan itu akan semakin tebal. Dan itu sangat berfungsi dan sangat berguna untuk orang yang suka ngedesain atau orang suka nge-sketch. Betul. Ya kan? Kalau cuman taking note doang sebenarnya nggak gitu ini sih. Dan juga karena dia memang ini pen yang di-include sama Asus, jadi otomatis software-nya pun udah mendukung banget. Oke. Jadi kalian misalnya mau langsung screenshot dan kalian mau langsung take a note, itu bisa banget. Iya, Gitu. Karena basically ini adalah computer X tablet jadi satu. Betul. Nah, sekarang kita ngomongin sedikit soal baterai. Pasti kalian juga wondering, kira-kira laptop sekecil ini tuh bisa tahan berapa lama sih? Dan lu udah coba belum ini untuk dinyalain lama? Udah, jadi kalau misalnya dari klaimnya itu up to 10 jam. Tapi gue sih kurang lebih dapat 5-7 jam dengan kondisi memang nggak yang berat banget. Iya. Jadi memang untuk mungkin kalian ngetik-ngetik atau kalian buat streaming atau buat surfing the web, kurang lebih dapat tuh. Tapi pasti kan lu tahu sendiri kalau misalnya buat yang lebih berat, ngedesain, ngedit, ya better dicolok karena pasti lebih performance-nya pun pasti lebih naik. Iya. Dan kalian juga jangan khawatir karena Asus udah including fast charging. Jadi tadi gue lihat juga tuh. Jadi chargernya beda ya sama yang laptop zaman dulu tuh yang gede banget. Dan mungkin laptop yang zaman sekarang pun kalau misalkan memang high spec banget, pasti chargernya besar. Betul. Tapi karena ini memang didedikasikan untuk kalian yang suka mobile, yang suka kerja keluar-keluar, ya kan, yang butuh sesuatu yang lebih compact, maka chargernya juga compact. Betul, dan dia juga charger tuh nggak konektornya nggak ribet karena dia pakai USB Type C. Yes. Dan juga kalian bisa achieve 60% itu kurang lebih 40 menit untuk laptop kayak gini ya. It's a good thing sih. Itu tadi kurang lebih core feature dari si Asus ZenBook Flip S ini. Kalau menurut lo pribadi, laptop ini buat siapa? Kalau menurut gue laptop ini untuk pastinya untuk students, untuk mahasiswa, untuk kalian yang lagi nyari laptop emang untuk mobile, apalagi kerjaan kalian mobile. Kenapa? Karena ini compact banget, ringan dalam artian ringan yang pas gitu, ringan yang berbobot. Udah gitu juga kalau kalian seorang vlogger atau seorang blogger atau kalian aktif di sosial media tapi nggak perlu ngedit video yang berat-berat, this is what you need menurut gue.
Dan juga kalau menurut gue pribadi mungkin kayak untuk eksekutif muda, jadi kan memang lu kerjaannya yang keluar-keluar ya meeting atau segala macam, yang menurut gue ini juga buat mereka banget nih. Iya. One device that can fill everything you need. Apalagi di dalam package-nya itu tuh udah lengkap banget. Ya. Kalian dapat bolpennya, kalian dapat. Jarang banget laptop yang ngasih sleeve yang menurut gua secara desain very sleek dan very mewah gitu loh. Berkesan mahal, jadi kalian nggak usah beli sleeve lagi, ya kan? Tinggal masukin aja semuanya. Tuh, very nice. Dan juga kalian dapetin beberapa dongle-dongle yang memang mungkin Asus sudah pikirin nih kayak emang di laptop ini nggak ada, tapi dia udah sediain. Dan Jadi juga, ketika kalian beli nggak perlu beli aksesoris tambahan lain. jadi kalian tinggal ya mungkin ada aplikasi tambahan atau apa, download dan. Oke, sekian review dari kita dari Raw Project. Thank you for watching. Kalau kalian penasaran, nanti kita tulis harga laptopnya ada di sini. Monggo dibeli kalau kalian suka. Jangan lupa juga buat like this video, Subscribe, dan juga komen. Kita dari Raw Project. we'll see you guys on whatever next video. Bye bye.